Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan masimam.com di sini. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah cinta yang ada di bumi Nusantara. Kalian pasti tahu ya kisah Romeo and Juliet. Ya, kisah klasik itu ternyata ada di Indonesia loh. Kisahnya adalah kisah tentang Siti Nurbaya yang ada di Tanah Minang. Nah, sebelum hal itu kita ceritakan, kita akan mengetahui dulu atau menjelaskan dulu terkait jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya adalah jembatan yang membentang sepanjang 156 meter di atas Sungai Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan ini menghubungkan pusat kota dengan seberang Padang. Mengambil nama dari novel klasik Siti Nurbaya karya Marah Rusli, jembatan ini adalah akses menuju Gunung Padang, salah satu latar tempat Siti Nurbaya. Siti Nurbaya merupakan cerita rakyat yang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat. Sebagian orang mungkin akan menyangka bahwa kisah cinta layaknya Romeo dan Juliet asal Eropa ini merupakan kisah nyata. Padahal ya, kisah Siti Nurbaya merupakan kisah yang diangkat dari karya Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, 1922. Berdasarkan cerita dalam roman Siti Nurbaya, awalnya Siti adalah anak saudagar kaya. Siti Nurbaya dikenal cerdas serta memiliki prinsip hidup yang kuat. Pemikiran yang berbeda dari para sepupunya tentang pernikahan dan berbagai adat membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Pesona ini membuat Datuk Maringgih, seorang pria tua kaya raya yang memiliki banyak istri, terpesona dan ingin menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Namun, nasib baik memihak Siti Nurbaya, karena ia telah memiliki tambatan hati yaitu Samsul Bahri yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memadu kasih. Kisah mereka berjalan lancar hingga kabar bahwa Samsul Bahri diterima untuk melanjutkan pendidikan dokter di Batavia, atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta, membuat kedua insan yang sedang dimabuk cinta tersebut harus menjalani hubungan jarak jauh. Tangis tak terelakkan oleh Siti Nurbaya ketika melepas Samsul Bahri di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Datuk Maringgih yang sejak pertemuan pertama sudah tertarik dan berambisi menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya melakukan banyak cara, mulai dari memintanya secara baik-baik hingga cara licik. Dengan dorongan rasa iri dengki pada bisnis Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya, Datuk Maringgih melakukan trik bisnis yang membuat Sulaiman jatuh bangkrut. Datuk Maringgih kemudian menawarkan pinjaman kepada ayah Siti Nurbaya dengan pinjaman berbunga. Sulaiman yang terdesak keadaan pun akhirnya menyetujui syarat itu. Namun Datuk Maringgih punya siasat licik. Saatnya tiba jadwal penagihan utang, Sulaiman tidak dapat melunasi uang-uang yang ia pinjam hingga akhirnya Siti Nurbaya menawarkan diri sebagai istri Datuk Maringgih dengan syarat bahwa utang ayahnya harus sudah dianggap lunas. Datuk Maringgih menyetujuinya. Inilah permulaan kesengsaraan Siti Nurbaya dimulai, sebab Datuk Maringgih merupakan pribadi yang berwatak kasar. Tidak tahan dengan hal tersebut, Siti Nurbaya sempat melarikan diri ke Batavia menemui Samsul Bahri. Nahas, Siti Nurbaya tidak dapat berlama-lama di Batavia karena mendapatkan kabar ayahnya meninggal. Melihat Siti Nurbaya yang kabur, Datuk Maringgih seketika membenci istri mudanya tersebut dan ingin memusnahkan Siti Nurbaya. Datuk Maringgih kemudian menyuruh anak buahnya untuk menawarkan lemang yang telah diberi racun kepada Siti Nurbaya hingga ia meninggal karena diracun. Mendengar kabar yang sang kekasih hati meninggal, Samsul Bahri berniat untuk balas dendam. Selang 10 tahun kemudian, Samsul Bahri menyamar menjadi tentara Belanda. Saat ekspedisi, Datuk Maringgih memimpin perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Letnan Mas, nama samaran Samsul Bahri, ikut dalam perang tersebut sebagai bawahan pemerintah Belanda. Ia akhirnya menemukan Datuk Maringgih dan keduanya akhirnya bertarung. Datuk Maringgih akhirnya tewas dalam pertempuran jarak dekat tersebut, sedangkan Samsul Bahri terluka parah. Di akhir cerita, Samsul Bahri menemui ayahnya untuk meminta maaf. Ia akhirnya meninggal menyusul Datuk Maringgih serta Siti Nurbaya. Cerita rakyat Siti Nurbaya, kisah ini memang meninggalkan pesan moral serta kesedihan yang abadi. Bahkan karena populernya cerita tersebut, di Gunung Padang dibuatkan kuburan Siti Nurbaya. Pengunjung harus menempuh perjalanan menaiki anak tangga sepanjang sekitar 1 km untuk sampai ke makam tersebut. Makam Siti Nurbaya terletak di balik bebatuan besar dengan diameter sekitar 3 meter yang membentuk celah kecil sebagai pintu masuk.
Makam Siti Nurbaya berada di bawah lindungan batu sangat besar yang berfungsi sebagai dinding dan atap makam. Makamnya berupa batu nisan berwarna putih dan ditutupi kain berwarna putih dan biru. Namun pengunjung dilarang mengabadikan atau berfoto-foto di tempat ini ya. Demikian tadi cerita rakyat Siti Nurbaya, kisah cinta layaknya Romeo dan Juliet asal Eropa. Oke teman-teman, apabila teman-teman menyukai cerita-cerita seperti ini, silahkan like, comment, and subscribe masimam.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.